Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Rahman dari Psikologi kelas A, NIM 21108011011. Ingin mempresentasikan tentang akhlak berbusana dalam Islam yang membahas tentang cadar dan isbal menurut Muhammadiyah. Seperti kita tahu, jilbab kini menjadi bagian dari fenomena keagamaan di kalangan wanita muslimah dan dikenal luas oleh pemakainya sebagai bagian simbol ketaatan kepada Allah dan ajaran agama Islam. Indonesia yang mayoritas penduduk beragama Islam bukanlah hal yang baru, namun tidak jarang kita jumpai wanita muslimah bercadar dalam kesehariannya. Bagi sebagian wanita muslimah, pemakai jilbab bukan hanya sekedar gaya berpakaian saja, melainkan jilbab merupakan ekspresi identitas keagamaan pemakainya. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam Indonesia tentang penggunaan kain penutup wajah atau yang sering disebut dengan cadar, termasuk metode adat memangkas wajah dengan kain panjang yang mencapai leher yang hanya memperlihatkan mata. Jilbab merupakan isu yang sangat kontroversial di Indonesia dan terjadi ketidaksepakatan tentang hukum cadar, yaitu golongan yang membolehkan dan golongan yang menentangnya. Sebanyak 4.444 perilaku diskriminatif telah diarahkan pada wanita Islam bercadar, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kampus. Sebagai bagian dari kelompok Islam radikal, pertimbangan yang cermat mungkin diperlukan saat mengenakan kerudung di kantor-kantor pemerintah. Alasan kode etik karyawan: bagi karyawan, setiap orang harus mematuhi kode etik karyawan. Bahkan dalam konteks pembinaan, kepatuhan terhadap kode etik merupakan bagian dari penilaian kinerja dan loyalitas kepada lembaga pendidikan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang bercadar, tapi juga bagi mereka yang berpakaian sopan dan tidak mengikuti norma agama dan budaya menurut Indonesia. Ajaran Islam wajib menutup aurat laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang jilbab sebagai salah satu pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat. Kebanyakan sarjana berpendapat bahwa penyembunyian tidak penting. Wanita dapat menutup wajah dan telapak tangan mereka. Tujuan dari pembahasan mengenai cadar menurut Muhammadiyah juga tidak jauh dari kehidupan sehari-hari mengenai kode etik yang berlaku di Indonesia yang sering menjadi pembicaraan di sebuah kelompok tertentu. Dengan melakukan kegiatan analisis mengenai cadar menurut Muhammadiyah, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kaum perempuan khususnya dalam menentukan penggunaan jilbab oleh Muhammadiyah. Sebagai seorang Islam, sewajarnya kita menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama, karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat merupakan cerminan seorang muslim yang sesungguhnya, sehingga dapat menjaga kehormatan kita sebagai muslim, terutama bagi kaum perempuan, juga dapat menjadikan identitas bagi diri sendiri sebagai seorang beragama Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa jenis pakaian yang menjulur ke bawah hingga menyeret ke tanah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, menurut Imam An-Nawawi, terdapat 3 pakaian yang pada zaman dahulu menjulur hingga menyeret ke tanah, yaitu gamis, kain sarung, dan ujung sorban. Dalam hal beribadah, pakaian juga perlu diperhatikan, karena seperti dalam beribadah salat satunya, pakaian yang harus menutup aurat seperti yang terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-A'raf 31,
dan juga yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya, seperti dalam hadis, aku Ibnu Umar pernah melewati Rasulullah sementara kain sarungku terjurai sampai ke tanah. Beliau pun bersabda, hai Abdullah, naikkanlah sarungmu. Aku pun langsung menaikkan kain sarungku. Setelah itu Rasulullah bersabda, naikkan lagi. Aku naikkan lagi. Sejak itu aku selalu menjaga agar kainku setinggi itu. Ada beberapa orang yang bertanya, sampai di mana batasnya? Ibnu Umar menjawab, sampai pertengahan kedua betis. Dalam hal ini, pakaian yang memanjang disebut isbal. Isbal memiliki pengertian pakaian yang panjangnya lebih dari mata kaki sehingga mata kaki tertutup. Dan dalam hadis mutlak hukumnya adalah haram. Kebalikan dari isbal adalah cingkrang atau pakaian di atas mata kaki. Sedangkan pelaku isbal disebut musbil. Dalam arti kata isbal dapat diartikan sebagai panjangnya pakaian, baik itu celana panjang, gamis, jilbab yang terlalu panjang dan menutupi mata kaki. Isbal ini bisa terjadi pada pakaian yang dipakai pria dan wanita. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, isbal itu ada pada kain sarung, baju panjang, dan sorban. Barang siapa memanjangkannya karena sombong, maka Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat kelak. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasi, dan Ibnu Majah. Menurut Muhammadiyah mengenai celana cingkrang, bahwa dalam hukum mereka tidak mempermasalahkan mengenai celana cingkrang ataupun isbal. Akan tetapi perlu diperhatikan lagi mengenai berbusana, berpakaian yang wajar yang sesuai dengan kondisi. Hal yang lebih penting yaitu berpakaian yang menutupi aurat yang sudah ditentukan. Cadar merupakan kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, hanya matanya saja yang tampak. Cadar juga berfungsi sebagai penutup wajah yang masih ada lubang di sekitar daerah mata yang berguna untuk melihat jalan. Tuntunan berpakaian merupakan tuntunan kesopanan dan kebutuhan di dalam pergaulan. Yang patut atau tidak patutnya pakaian adalah sangat tergantung dengan keadaan yang memakainya. Apalagi perempuan terhormat berbeda keadaannya dengan perempuan kebanyakan. Contohnya, bagi perempuan tua berbeda dengan kondisi remaja. Artinya, penggunaan cadar di sebuah daerah yang memiliki kultur yang cocok dengan pakaian tersebut bukan sebuah masalah. Tuntunan berpakaian adalah tuntunan sebuah kesopanan dan kebutuhan di dalam pergaulan. Yang patut atau tidak patut pakaian adalah sangat tergantung dengan keadaan pemakainya. Apalagi bagi perempuan terhormat berbeda keadaannya dengan perempuan kebanyakan. Contohnya, bagi perempuan tua berbeda keadaan dengan gadis remaja. Bagi perempuan yang sedang bekerja berbeda keadaannya dengan perempuan yang sedang dalam pertemuan. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 29 yang artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Adapun prinsip dalam berpakaian atau berbusana menurut Islam adalah wajib menutup aurat atau menutup bagian tubuh yang tidak patut terlihat. Kain yang tebal
tidak transparan sehingga tidak menampakkan warna kulit, tidak ketat sehingga tidak menampakkan lekuk tubuh, dan berpakaian tidak menyerupai lawan jenis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.